سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله. Yang sama-sama kita hormati asal khususnya pimpinan Kuliah Sudut Kelurahan Profesor Dr. Mahmud Bapak Ustaz Haji Abdul Munir Al-Juni yang sama-sama hormati dan khususnya Ketua Masjid Al-Mukarrabi Al-Mukarram Mahmud Haram Bapak Ustaz Tony beserta staf dan jajarannya yang sama-sama kita hormati segenap para majlis guru dan guru kita yang hadir, Masya Allah begitu banyaknya guru kita Ustaz Abdul Khair, guru kita Ustaz Abdul Rahman Muhayyad MA, guru kita Bapak Kiai kita Ustaz MA, Bapak Ustaz Biasa, dan kemudian Bapak yang berada sebagai makhluknya, dan kemudian adalah Bapak Ustaz Kita Beroni, Bapak Ustaz Abi Yunus, Bapak Dr. Taufikur Rahman, yang sama-sama hormati juga Ustaz Abdul Hasim, dan seluruhnya guru kita Bapak Kiai Haji Syekh Munzir Epa, dan seluruhnya Bapak-Bapak hadirin Ketua DKM Masjid Mushola Setuba Besar, para hujat, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, yang hadir yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi barokah ini kita bisa hadir bersama rutinitas kuliah subuh satu pagi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadir kita di tempat mulia ini Allah menjadikan kita menjadi manusia yang penuh istiqomah, sabar dalam menghadapi ujian, tabah dalam menghadapi masalah, diberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjalani kehidupan dunia ini, dikabulkan segala hajat-hajat kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasul, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bisalawatillah Rasulullah an-najida syafa'atahu fi yaumil mi'ad. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendapat syafaatnya di dunia maupun akhirat. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah ila hadratil ridha ila hadratil baru syafa'ah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. إلى الذي ولينا في والمرسلين وأولياء الشرعين وصحبه ومع الله بالعبد والمسلم والرسول يجوزين له وجميع الملائكة المقربين. بمشاكل ومغاربها بقدر الله سبحانه والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بالله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Bapak-bapak jamaah hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lagi kita membahas kitab Tasawuf yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, melanjutkan makalah yang selanjutnya, yaitu makalah yang ke-18. Minggu yang lalu kita telah membahas yaitu makalah yang sabi'ah asyara, itu makalah yang ke-17. Sekarang masuki makalah yang ke-16. Makalah ke-18 wa makalah tusabi'atu asyara an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu an innama halaka man halaka qablahu minal ummami bi thalathin khisalin. Bahwa makalah selanjutnya ini adalah bersumber dari Syekh Ibrahim An-Nakhai, bahwa Syekh Ibrahim An-Nakhai menyatakan bahwa innama halaka man halaka qablahu, sesungguhnya kerusakan yang menyebabkan rusaknya orang-orang terdahulu minal umami, dari umat-umat yang terdahulu, itu ada 3 perkara. Bisalatin fisoli, ada 3 perkara yang terjadi kerusakan itu. Yang pertama adalah bifudulil kalam. Bifudulil kalam itu adalah berbicara yang berlebihan. Wa huwa ma la khairu fihi fid dini wa dunya, yaitu adalah berbicara, banyak berbicara tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan dalam urusan agama dan juga urusan dunia. Ibarat kita disebut alat tong kosong nyari bunyinya. Banyak bicara tapi tidak ada intinya, tidak ada maknanya, tapi tidak ada manfaatnya, baik urusan dunia maupun urusan agama. Jadi ternyata berbicara itu boleh, tapi waqulu qaulil husna, yaitulah berbicara dengan perkataan yang mulia, yang bijaksana, nggak menghina, nggak mencela, dan nggak bikin hati orang luka. Dan ternyata berbicara itu yang berlebihan itu sangat tidak dianjurkan. Apalagi berbicara yang berhubungan dengan ghibah, namimah, fitnah, bikin masalah, bikin pecah belah, ahli salah dan gegabah. Itu sangat tidak boleh. Jadi ketika kita berbicara, alhamdulillah, dalam lingkungan kita ini kita berbicara khotibina salah qadri ukurihim, berbicara sesuai dengan kemampuan mereka, dan juga tidak ada yang intimidasi, interpretasi, bicara yang aneh-aneh, bicara yang macam-macam. Berbicara itu boleh, apalagi kita berbicara tentang terkait dengan masalah pembangunan masjid, perlebaran masjid, masalah yayasan, masalah pembangunan, kemajuan demi kuliah subuh dan lain sebagainya. Untuk sekolah, untuk apapun itu, kita banyak berbicara urusan dunia agama, selagi itu bermanfaat dipersilakan. Ternyata rusaknya orang-orang terdahulu itu, kerusakan terjadi adalah banyak bicara yang tidak ada manfaatnya, baik urusan dunia dan urusan agama. Pedang melukir tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan masuk ke hati, kemana obat yang akan dicari, bahkan sampai terbawa mati urusanmu. Mulut menghina, mencela, mencaci, memaki. Sekarang negara kita adalah negara hukum, yang dimana kalau pelontar dan pernyataan yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan nama tersebut, nama si A, kita menghina, mencela macam-macam, itu bisa kena pasal. Nah, artinya bahwa jagalah lisan kita untuk berbicara yang baik. Daripada kita berbicara salah ngomong, lebih baik bacalah Quran atau berzikir menyebut nama Allah. Tapi alhamdulillah, kenapa? Dalam berorganisasi kita semua kalau urusan ngomong cepat, kritik cepat, saran cepat, bagus.
Maka kita tidak boleh pernah menyalahkan orang kritik. Kenapa? Sebab kritik itulah demi kemajuan organisasi, demi kemajuan apapun itu. Nah, yang kedua yaitu adalah wafuduli ta'at. Makan yang berlebih. Makan itu boleh, tapi yang berlebihan itu tak bagus. Apalagi yang dimakan inilah makanan yang haram, minuman yang haram, minuman yang khamr, yang menyebabkan orang itu sakit penyakit, datangnya penyakit sebab itu makanan yang salah, sangat tidak dianjurkan. Wa huwa ma la yu'inuhu ala dini, yaitu makanan yang menyebabkan dia itu tidak sempurna dalam urusan agama, maka itu sangat tidak dianjurkan. Seperti apa contohnya ketika di bulan puasa kemarin, habis maghrib buka langsung makan nasi, es teh manis gorengan atau makanan berat. Biasa begitu. Biasanya makanan yang berat itu ada orang yang bisa makan berat habis tarawih, ada yang langsung makan nasi berbagai macam orang. Yang penting ketika misalnya dia habis buka, dia makan itu untuk melaksanakan ibadah tarawih sampai malam jam bulan, itu tidak membuat dia itu tidak jadi gelisah. Sebab kenapa? Sebab yang dia makan itu terlalu berlebihan. Karena biasa itu terutama saya kalau biar badan saya gede ini, kalau makan nasi biasanya habis tarawih. Kenapa? Apalagi suruh imam perlu macam, kan perut kita bocor-bocor. Tarawih 23, nyari yang 11 boleh, 23 boleh. Kita semada. Tapi urusan makan itu boleh, tapi yang berlebihan itu jangan. Apalagi punya mata, kata Imam Ghazali, nggak boleh salah memandang. Punya tangan, jangan salah memegang. Punya pikiran program, nggak boleh curang. Punya telinga, hobinya jangan cuma berdenggang. Punya perut ukuran jangan asal kenyang, pengen undang-undang ayam panggang sambal kerancam berapa Palembang. Ya punya duit, nolong punya orang. Punya kaki, jangan salah melangkah ke tempat yang terlarang. Alhamdulillah kita subuh-subuh pulang malam tetap masih melaksanakan sembahyang. Saudara kita di Hotel Kemang belum pulang. Aku mana tahu. Alhamdulillah. Yang terakhir, waqudul maam. Banyak tidur boleh. Kalau kebanyakan tidur nggak boleh. Tidur jam 9, jam 10, jam 3, setengah 4 bangun bagus. Ini kebanyakan kita, benar kata Bang Haji Roma Irama itu, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, ya kan hansip aja kalau begadang kan ada ritmenya, ada si A, si B giliran. Nah kalau hansip begadang terus sekarang dia terus masuk angin, sakit, masuk rumah sakit, BPJS belum turun dana, gimana dia? Tanggung jawab kita, RT, RW. Artinya bahwa begadang itu boleh. Wa huwa ma la yanfa'u fid-din. Yang bermanfaat urusan agama silakan, urusan bangsa silakan, tapi kalau tidak ada manfaat jangan. Karena khususnya kita yang udah lanjut, mungkin usia 17, 25 nggak tidur 3 hari, pulang subuh sehat. Sekarang aja kita pulang subuh keliongan. Yang apain kalau nggak ada manfaat, mendingan nggak usah. Kalau ada manfaatnya silahkan. Bersih guru kita, kayak Salahuddin, kayak Muhammadin, Masya Allah, tiap malam zikir, ya bagus. Kenapa bagus? Karena para nabi, para rasul itu sedikit dalam tidur, perbanyak dalam ibadah. Nah itulah beda tingkatannya. Ustaz, saya gimana yang normal? Boleh aja. Habis sholat isya jam 9, jam 10 tidur, bangun setengah 4 juga udah bagus. Artinya tidur boleh, yang berlebihan sangat tidak dianjurkan. Yaitu yang pertama adalah tadi banyak berbicara, dan kemudian yaitu adalah banyak makan. Yang ketiga adalah banyak tidur. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya untuk 15 menit juga. Apabila ada kesalahan dan kesilapan dari saya minta dibukakan pintu maaf dan seluas-luasnya. Kita doakan khususnya untuk guru-guru kita, saudara kita, teman kita, anak cucu kita seluruhnya, mudah-mudahan diampuni dosa oleh Allah, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dilancarkan segala urusannya, diampuni segala dosa. Seluruh apa yang kita inginkan selama ini mudah-mudahan wasilah talim kita ini diajar dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon dari saya. Astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.